Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar menasihati kita, panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Tuhan. Itu berarti bahwa keselamatan itu kita hanya peroleh karena anugerah Tuhan saja. Jadi keselamatan kita tidak peroleh karena kita banyak berbuat baik, bukan karena kita banyak berbuat amal. Keselamatan itu kita peroleh bukan juga karena kita beragama Kristen, tapi keselamatan itu kita peroleh sebagai anugerah Tuhan saja. Itulah yang dalam slogan para tokoh reformasi dengan slogan sola gratia, hanya karena anugerah. Jadi jangan kita berpikir bahwa karena kita baik, karena kita orang saleh, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Tidak. Kita memperoleh keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Nah, supaya kita bisa memperoleh anugerah Tuhan itu, makanya dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan seperti ini. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh iman kita kepadanya, saluran anugerah Allah kita terima ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Jadi imanlah yang membuat menjadi jembatan untuk anugerah keselamatan itu diberikan bagi saudara dan saya. Itu berarti bahwa tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya tidak memperoleh anugerah keselamatan itu. Hanya dengan beriman kepada Yesus Kristuslah, maka anugerah keselamatan itu saudara dan saya bisa miliki, saudara dan saya bisa punya itu. Jadi kita harus memahami dengan baik soal konsep soteriologi, konsep keselamatan ini, sehingga kita tidak salah kaprah dalam mengajarkan atau menjelaskannya kepada umat, bahwa kita hanya memperoleh keselamatan itu sebagai anugerah Tuhan saja yang kita peroleh berkat iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ayat ini selanjutnya memberikan penjelasan kepada kita setelah kita memperoleh anugerah keselamatan itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus, lalu bagaimana kita mengisi keselamatan yang diberikan itu? Bagaimana supaya anugerah Tuhan itu tidak sia-sia, keselamatan yang diberikan Tuhan itu tidak sia-sia, tapi itu berdampak dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Setidaknya ada dua hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8 kita perhatikan di situ. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita setelah kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka yang pertama kita dituntut untuk memberitakan Injil Kristus itu. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa mengalami atau memperoleh keselamatan itu. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus, telah dianugerahkan kasih karunia ini
untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Itu yang sering kita kenal dengan memberitakan Injil. Kita tidak bisa memberitakan Injil kalau kita belum mengalami memperoleh anugerah Tuhan itu, yaitu anugerah keselamatan karena kita beriman kepada Kristus. Tapi setelah kita memperoleh anugerah keselamatan itu karena iman kita kepada Kristus, maka kita dituntut untuk juga memberitakan Kristus itu kepada orang lain, menyaksikan Injil Kristus itu kepada orang lain. Karena firman Allah berkata, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana yang ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Ini tanggung jawab kita yang sudah memperoleh anugerah keselamatan itu. Jadi kita tidak bisa berdiam diri. Tetapi sebaliknya kita mengisi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan kita mulai belajar untuk memberitakan Kristus itu kepada orang lain, baik secara verbal atau kata-kata, tapi juga melalui kelakuan kita. Cara hidup kita harus baik, karena kita adalah surat-surat Kristus yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi sebagai umat, mari kita belajar mulai dalam hidup kita untuk kita terus memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Kita akan ada pada 170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Sama seperti Otto dan Giles Geisler sudah meninggalkan zona aman, zona nyaman, zona nikmat dalam hidup mereka. Demi Injil Kristus mereka datang ke tanah Papua. Dan kita akan memperingati 170 tahun itu. Jadi kita tidak bisa ada terus pada zona aman, nyaman. Tapi sebaliknya kita ada tanggung jawab yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Untuk kita juga mencontohi dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Otto dan Geisler. Walaupun kita tidak harus menjadi seorang misioner ke suatu negara yang lain. Tetapi kita ada dalam lingkungan di mana masih banyak orang yang belum mengalami anugerah keselamatan itu. Maka saudara dan saya diberi tugas dan tanggung jawab. Seperti Paulus. Walaupun dalam konteks ayat ini dia harus keluar masuk penjara hanya oleh karena memberitakan Injil. Kalau Anda perhatikan ayatnya yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekalipun harus dipenjara, Paulus tetap konsisten dalam memberitakan Injil Kristus karena dia menyadari betapa anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada dia sangat mahal harganya. Karena itu apapun taruhannya, bahkan penjara sekalipun, bahkan kematian sekalipun, bagi Paulus itu bukan suatu persoalan. Yang penting Injil Kristus diberitakan. Dan inilah yang harus kita buat dan lakukan dalam hidup kita setelah kita mengalami anugerah keselamatan itu. Mari kita mulai mengisi keselamatan itu dengan juga mulai memberitakan Injil Kristus kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalami anugerah keselamatan itu. Yang kedua yang dituntut dari kita yang sudah mengalami ataupun memperoleh anugerah keselamatan karena iman kita kepada Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-13, ayat 13 berkata, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jangan tawar hati. Hal yang kedua bagi kita sebagai umat yang sudah memperoleh anugerah keselamatan itu karena iman. Yang kedua yang dituntut dari kita adalah jangan tawar hati. Jangan mudah putus asa, kecewa dalam mengalami pergumulan, persoalan. Jangan tawar hati. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Karena anugerah keselamatan itu jauh lebih besar dari segala pergumulan hidup yang kita alami.
Anugerah keselamatan yang berbicara soal keselamatan, bahwa kita dijamin untuk memperoleh surga, dijamin untuk memperoleh Yerusalem baru, kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya jauh melebihi segala penderitaan kita, jauh melebihi segala pergumulan hidup kita, jauh melebihi segala persoalan hidup kita. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, jangan tawar hati. Jadi ini hal yang kedua yang dituntut dari kita, mari kita belajar. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa anugerah keselamatan itu sangat mahal harganya. Karena itu apapun pergumulan hidup yang kita alami, apapun persoalannya, apapun kesulitan hidup, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup Anda, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah frustasi dalam menjalani hidup. Mari kita melihat anugerah keselamatan di depan yang Tuhan siapkan dan sediakan spesial, khusus bagi kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita digaransi, kita akan pasti memperoleh keselamatan itu. Karena yang memberi janji adalah Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Jadi menyadari akan anugerah keselamatan yang kita peroleh sebagai respon atas iman kita. Kita mulai belajar dalam menjalani hidup ini. Apapun persoalan, pergumulan hidup kita, kita belajar untuk tidak tawar hati, tidak mudah putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami. Panggilan keselamatan kami sebagai anugerah Tuhan. Kami sadar bukan karena kami orang baik, sehingga kami memperoleh anugerah Tuhan. Tapi hanya karena iman kami kepada Kristuslah, jembatan kami memperoleh anugerah keselamatan. Suatu harta terbesar dalam hidup. Suatu anugerah terindah dalam hidup. Yaitu keselamatan itu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya lewat keselamatan yang kami peroleh itu, kami juga mau memberitakan Injil Kristus itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalami anugerah keselamatan itu. Dan tolong kami supaya kami tidak tawar hati dalam menjalani pergumulan, persoalan, dan kesulitan hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Berkat Tuhan bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.